Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tegar Padilah dengan NPM 1111221111 dari Prodi S1 Manajemen kelas A1 Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Neni Hindayani, SSI SEMT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Operasional Managing Quality pada Indomaret. Sumbernya yaitu dari jurnal Milvo Polgan dengan tahun terbit 1 Juni 2023 dan peneliti sekaligus penulis yang terlibat yaitu ada Golan Hasan, Devina Wistiasari, Tasya GB Haspia, Nepi Ariyudi Utami, dan Gita Aulia dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Internasional Batam. Volume 12 nomor 2 Juni 2023. Maaf, saya lupa mencantumkan tanggal berapa saya mereview jurnal ini, yaitu di tanggal 11 Juni 2024. Selanjutnya masuk ke bagian latar belakang. Sebelumnya, teman-teman sudah tidak asing dengan perusahaan retail seperti Indomaret, yang dimana merupakan jaringan waralaba minimarket di Indonesia yang menawarkan segala macam kebutuhan sehari-hari dan sembako. Namun, tidak dipungkiri, perusahaan retail ini juga terdampak pada saat COVID-19. Pada pandemi COVID-19 sendiri telah mengganggu perekonomian dunia, bahkan rusak keadaan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang retail mengalami penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19 ini yang mengganggu stabilitas produksi dan berdampak pada perusahaan yang terpaksa menghentikan operasinya karena tidak dapat menutup biaya produksi dan gaji karyawan. Sama penerapan PSBB juga menghambat distribusi bahan baku impor yang dibutuhkan oleh perusahaan retail. Kemudian, permasalahan yang terjadi pada saat pandemi mengakibatkan yang pertama ada lambatnya pasokan. Selama pandemi, ada kelangkaan pasokan dan peningkatan harga bahan baku yang mengakibatkan sulitnya Indomaret dalam memenuhi permintaan konsumen. Kemudian yang kedua, ada pembatasan jam operasional. Pemerintah memberlakukan pembatasan jam operasional untuk toko-toko termasuk Indomaret, Alfamart, dan lainnya. Selama pandemi, hal ini berdampak pada penurunan omset dan laba karena Indomaret harus menutup lebih awal daripada biasanya. Kemudian yang ketiga ada perubahan perilaku konsumen. Pandemi mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja dan membeli produk, termasuk meningkatkan permintaan akan produk kebersihan dan kesehatan yang tidak selalu menjadi fokus utama Indomaret sebelumnya. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui penerapan manajemen operasional perusahaan retail seperti Indomaret, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memfasilitasi pelayanan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Maksudnya tuh seperti pelayanan yang penuh perhatian, kenyamanan, keamanan, ketenangan, dan kepuasan. Selanjutnya masuk ke bagian metode penelitiannya. Yang pertama ada analisis Economic Order Quantity atau EOQ, metode yang digunakan untuk menentukan pemesanan yang paling efisien dengan biaya minimal atau jumlah pembelian optimal. Kemudian yang kedua ada metode kualitatif dengan analisis data berdasarkan teori manajemen operasional, khususnya managing quality. Dan yang ketiga ada metode kualitatif, deskriptif, dan studi pustaka melalui data dari perusahaan dan hasil wawancara penelitian. Selanjutnya ada objek penelitiannya. Tentu objek penelitiannya adalah perusahaan Indomaret sendiri dengan metode-metode yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian hasil dan pembahasan. Perusahaan Indomaret menjadi salah satu perusahaan yang mengalami beragam kesulitan yang menghambat aktivitas operasionalnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Terhambatnya pasokan produk yang mengakibatkan Indomaret tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Pandemi juga telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja. Salah satunya adalah permintaan akan produk kebersihan dan kesehatan yang sebelumnya tidak menjadi target utama perusahaan retail tersebut. Biasanya kebutuhan harian lainnya lah. Dan sebagai perusahaan retail terbesar di Indonesia, Indomaret telah mengambil beberapa tindakan managing quality untuk mengatasi terbatasnya pasokan produk selama masa pandemi COVID-19. Managing quality yang dilakukan Indomaret untuk mengatasi masalah tersebut adalah Indomaret meluncurkan aplikasi yang bernama Klik Indomaret. Indomaret juga telah mengembangkan inovasi dengan menciptakan toko online atau situs belanja One Stop Online Store. Ya, untuk tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi semua kebutuhan mereka dalam satu situs. Selanjutnya, ada kelemahan dan kelebihan Indomaret. Kelebihannya seperti produk yang bisa dibilang cukup lengkap ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada lokasinya juga yang terjangkau. Seperti teman-teman yang kita tahu, cabang Indomaret ada di mana-mana, mudah ditemui, mudah dijumpai. Dan itu menjadi keunggulan Indomaret. Kemudian ada tempat yang nyaman. Teman-teman pasti sudah pernah masuk Indomaret ya. Agak mungkin enggak. Yang langsung disambut dengan hangat oleh akang tetehnya dan adanya AC dan kamar mandi untuk konsumen. Dan terakhir ada mesin self-service yang sudah tidak asing lagi ya buat kita. Ya, tujuannya untuk memudahkan berbagai macam transaksi, top up dan lainnya. Kemudian ada kekurangannya, mungkin karena ruangan yang tidak terlalu besar mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang. Dan yang terakhir, kadang terjadi seperti pada pelayanannya terkadang kurang memuaskan konsumen. Contoh saja yang pernah saya alami adalah ketika mau top up, kadang si mesinnya tuh ada gangguan atau hal lainnya lah, itu yang membuat saya kurang puas. Dan yang terakhir, kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah perusahaan Indomaret adalah perusahaan retail dan telah berhasil menerapkan manajemen operasional yang efektif dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini terlihat dari pemahaman yang baik terhadap teori manajemen operasionalnya, khususnya dalam hal managing quality yang ditempatkan sesuai dengan kepentingan manajemen perusahaan Indomaret. Selain itu, Indomaret juga berhasil menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang tepat selama periode sebelum, selama, dan setelah masa pandemi COVID-19. Melalui penerapan manajemen operasional yang efektif yang berbasis managing quality. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.